5S. Selamat siang Bapak. 2 adalah identifikasi klien dengan memastikan gelar pasiennya. Apakah benar dengan Bapak Haris? Ya. Saya lihat dulu gelarnya. Bapak perkenalkan diri. Yang ketiga, Bapak di sini saya perawat Novita Bapak yang bertugas pada permisi ya Pak, yang bertugas pada sore hari ini. Yang kok Bapak sih? Ibu. Iya. Diulangi ya. Yang pertama adalah lakukan 5S, yang kedua adalah identifikasi klien. Selamat sore Ibu. Yang benar dengan Ibu Hera. Nah. Ibu Hera saya lihat gelarnya dulu, dicocokkan tanggal lahirnya. Yang ketiga adalah perkenalan kita. Ibu, di sini saya perawat Novita Bu. Yang bertugas pada soal lingkungan, lagi persiapan perawat melakukan cuci tangan 6 langkah. Saat persiapan lingkungan atau setelah melakukan inform konsen, jangan langsung minta ibu untuk melakukan buka baju. Setelah alat disiapkan, buka baju. Soalnya setelah itu orang menggunakan masker, prosedurnya adalah bersih. Dekatkan alat. Ibu, permisi, mau saya rawat payudaranya, saya pijat ya Bu. Kemudian Bu, bajunya sama brandnya dilepas. Mau saya bantu atau melakukan sendiri? Coba. Ya, apa mesti kita Mas Cok? Ya, silakan buka dulu. Maco ya? Yang pertama kita lakukan pengkajian. Kajiannya adalah kondisi puting. Kondisi putingnya bagaimana? Ya, kalau putingnya tenggelam, nanti dilakukan stimulasi. Kalau sudah tahu dikaji, setelah itu kita lakukan pemasangan handuk. Handuk yang pertama berada di bahu. Handuk kedua ada di pangkuan ibu. Biasanya ini ada kalau ada pemitingnya ini di cemiti. Gitu. Ntar ya Bu. Oke. Setelah tahu putingnya tenggelam, dilakukan stimulasi, enggak cukup. Stimulasinya itu sebenarnya harusnya ada trimester ketiga. Kalau trimester ini tenggelam, ya nggak bisa menyusui. Jadi stimulasinya itu dimasukkan ke dalam spet, kemudian ditarik. Aspirasi kurang lebih 2 sampai 5 menit. Setelah itu dilepas. Jangan langsung ditarik, diturunkan dulu, lorong. Sama kalau putingnya tenggelam, ditarik, diaspirasi 2 sampai 3 menit, 2 sampai 5 menit, kemudian selesai. Kemudian perawatan payudara. Perawatan payudara yang pertama, saya nggak pakai kucing ya. Saya pakai kapas. Saya tidak melakukan pembelahan kapas. Tidak, tujuannya tidak menghemat. Tujuannya adalah praktek benar-benar. Nanti teman-teman biasa membelah. Nanti ketika praktek ujian praktek studi RSSA, apa yang di sini selalu akan dibawa ke sana. Tadi dioleskan kura-kura dulu itu salah. Jadi kapasnya boleh pakai kapas yang bulat atau kapas yang kotak. Yang pertama dilakukan adalah pengopresan. Kenapa tidak dibelah? Karena pada kenyataannya kalau dikompres itu membutuhkan putaran itu kotor sehingga itu bisa robek. Jadi kotorannya tidak terangkat semua. Jadi ini nggak usah belah. Setelah dikompres 3 sampai 5 menit baru diputar ke
umpakai sih. Iya. Kamu umpakai sih kalau jangan lagi biar bener-bener nih. Jangan gerak-gerak Bu, ya sabar dulu. Nanti minyaknya jatuh-jatuh ke baju ya Bu ya. Ntar ya Bu, ini saya pijat ya Bu. Yang selanjutnya adalah masase. Akan dikompres. Masase yang pertama dari bagian dalam keluar, kemudian ke bawah, terus dilepaskan. Lakukan 20 sampai 30 kali. Terus ya kalau dilakukan 20 sampai 30 kali ya nggak apa-apa. Minimal 5 lah kan. Maksud cuma sejengkal. Teknik yang kedua, menyangga payudara dengan tangan non dominan. Kalau kalian pidal berarti nyangganya pakai kanan. Ya. Ingat, saya melakukan di belakang dengan posisi saya lebih tinggi. Kalau kalian pasiennya tinggi besar, kalian di belakang nggak bisa nasionalnya kene. Jadi lakukan di sampingnya. Jadi kalau ini memang harus di belakangnya atau lakukan di sampingnya. Lek kecil tapi di belakang pasiennya besar kok nggak bisa menggapai. Oke ya. Yang kedua, payudara disangga dengan tangan non dominan, dipijat dengan sebelahnya tangan. Dari dalam keluar. Diulangi 20 sampai 30 kali. Sama payudara yang satu. Boleh pakai gini. Boleh pakai gini. 20 sampai 30 ya? Iya, 20 sampai 30. Selanjutnya adalah kompres. Kompres air hangat tujuannya membuka pori-pori dan mengangkat sisa minyak yang sudah dioleskan. Kompres kurang lebih 2 menit. Tujuannya adalah masuk apa? Dilatasi, membuka pori-pori. Dikompres. Setelah dikompres dengan air hangat, diangkat dengan dari dalam diputar keluar. Jempolnya menyentuh puting karena di putingnya tadi dikompres. Jadi dikompres 2 menit, diangkat dengan cara memutar sambil untuk mengangkat sisa-sisa minyaknya tadi dari dalam jempolnya ke arah puting. Kompres dan diangkat tadi minyaknya sampai dengan bersih. Setelah itu lakukan pada payudara yang satunya. Jangan wastafel yang keduanya ditaruh di 2 payudara karena ini biasanya banyak kotorannya. Nanti kalau dibawa ke sini airnya bersih jadi kotor. Yang satu sama dikompres payudaranya dengan air hangat 2 menit. 2 menit itu cepat. Terus diangkat dari dalam keluar, jempolnya ke arah puting. Setelah itu kembalikan pori-pori untuk tertutup, menutup pori-pori dengan air Dingin. sama dikompres 2 menit. 2 menit kemudian diangkat sama dari dalam keluar, terus jempolnya Ke putih. payudara yang satu juga sama. Dikompres kurang lebih 2 menit. Kemudian diangkat dari dalam keluar, jempolnya ke arah. Setelah itu
oksitoksin. Saat injeksi oksitoksin itu pakai yang 4 aja, jangan pakai yang 12. Oke, posisinya ibu memeluk, biasanya depannya dikasih bantal, benar-benar relax. Injeksi oksitoksin yang pertama dari tengkuk ibu menyusuri tulang punggung, ada yang mengatakan 2 jari, yang pasti kenyamanannya itu adalah di sela-sela atau di kanan kiri tulang punggung. Yang pertama lakukan dengan jempol ke bawah sampai dengan tulang ekor. Selanjutnya lakukan pemutaran di sela-sela kecil. Kemudian lakukan atas bawah dengan tangannya menggenggam. Ini pakai baby oil ini, Mbak ya. Berarti dipakai baby oil dulu ya. Tangan kita. Kemudian yang terakhir membentuk lock besar sampai dengan tulang ekor. Itu adalah pijat Oksitoksin. Oke, Ibu bisa balik ke depan. Bajunya sama belanya boleh dipakai lagi, Bu. Berikan bantal di punggung ibu, kemudian di pangkuan. Bantalnya dikasih. Bantal ya, Rek, belakangnya. Setelah itu kasih kursi penyangga, kursi kecil untuk penyangga. Sampaikan dulu yang sebelumnya. Kemudian bawa bayi. Bu, ini anaknya perempuan ya, Bu? Bener anaknya ya, Bu? Ibu cara menggendongnya harus dari kepala dan leher ini harus tersangga, ya Bu. Nanti kalau menyusui tangannya membentuk siku, membentuk sudut Anjing. ya, sama. Sudut 90 derajat. Kemudian nanti antara kepala dan leher harus ada di bagian siku, ya Bu. Oke, cara menggendongnya seperti itu, Bu. Kemudian cara menyusuinya, perut ibu ketemu perut bayi, bukan ibu yang membungkuk tapi bayinya yang menghamili. Jadi bayinya miring, seret. Ini ya, Bu. Tangannya ditaruh ke belakang ketiak. Didengarkan loh, Bu. Terusan mulutnya, Bu, diarahkan ke puting. Dipastikan nanti yang dikenyot bagian hitam-hitamnya ya, Bu. Namanya areola, Bu. Jangan putingnya, Bu, nanti mudah lecet kalau menyusui. Jadi mulutnya yang dikenyot adalah areola. Bagian hitam-hitam itu ya, Bu. Sudah, Bu, siap, Bu? Mau menyusui sebelah kanan atau sebelah kiri, Bu? Mana, Bu? Oh, kanan. Silakan, Bu. Nah, gimana, Bu, tadi caranya, Bu? Kalau bayi ketemu perut ibu, bukan ibu yang miring, ibu tegak. Kan bener payudara. Nah, bayinya miring. Nah, tangannya satunya di ketiak ya, Bu. Enggak cukup, Bu, payudaranya. Baik. Miring. Bukan tapi ke bawah. Paskan mulutnya, Bu. Kalau menggendong ya, Bu. Kalau mau menyusui. Cocok banget. Nah, terusan, Bu, kalau mulutnya tidak membuka, kasih refleks rutin, Bu. Jadi dengan kelingking, ya jangan jempol, Bu, ya, kelingking ya, Bu. Nah, supaya dia mangap. Refleks rutin namanya ya, Bu. Kalau mangap dimasukkan semua, Bu, bayinya mirip, Bu. Nah, dimasukkan semua. Yang dihisap adalah hitam-hitamnya ya, Bu.
Geter. Gantian, benar. Perut ibu ketemu perut bayi, jangan ibu yang mengharapkan. Sudah Bu, sekarang Bu bayinya disendawakan supaya nggak bumuh ya Bu, biar tidak terjadi reflux. Bumuh itu reflux. Masih reflux keluar. Nah, dengan cara bayinya ditaruh di sini Bu, dagunya di bahu ibu. Bisa Bu? Coba Bu. Iya, taruh bahunya ibu. Padahal boleh dibagi beneran. Hidungnya jangan hidungnya jangan kekencang, nggak bisa nafas. Nah, tangan yang ini Bu menepuk-nepuk pelan-pelan. Ini terlalu pelan, agak tenaga sedikit. Nah, supaya sendawa. Terus kalau lama nggak sendawa ya harus sendawa Bu. Iya. Kalau bayinya habis minum itu masih sendawa. Kalau ibu terburu-buru, contoh ada paket ya Bu, nah ada boleh paket jenengan taruh aja di tempat tidur, kemudian diganjal guling bayi ya Bu, jangan guling besar, diganjal posisi miring. Ketika nanti dia sendawa, dia nanti tidak masuk ke saluran pernafasan, jadi jatuh ke Tinggi. jadi ya Bu, paham ya Bu kalau di rumah disendawakan dulu. Bayinya saya bawa dulu ya Bu. Sudah Bu, bajunya ditutup lagi. Saya lupa sama. Kalau melakukan menyusui harus dilakukan desinfektan pada daerah putih. Dengan cara apa? Dengan cara asinya dikeluarkan, kemudian dioles. Asi itu sudah desinfektan alami. Sebelum menyusui, kalian besok istrinya kalau menyusui sama harus didesinfektan. Dengan cara mengeluarkan asi sedikit dioles. Sudah Bu, gimana perasaannya setelah payudaranya dirawat, terus diajari teknik menyusui, gimana Bu perasaannya Bu? Oh nyaman. Nanti kalau di rumah suaminya Bu yang suruh sering perawatan payudara, kalau dirawat sendiri bisa, kalau pijat oksitoksinnya, minta tolong suami, karena kalau menyusui itu capek. Biasanya enak kalau dipijat di daerah belakang, itu stimulasi oksitoksin ya Bu. Sudah Bu, beranya sama bajunya dikancing aja Bu. Sudah ya Bu, saya kembali ke ruangan. Kalau ada yang diperlukan silakan bergeser. Terima kasih, selamat sore Bu. Rapikan alat, kemudian lakukan Dokumentasi.